Bagaimana kabarnya, sehat? Sudah siap? Mari Eksomania semua, sama-sama kita dengerin penampilan dai dari Adinda Rizka. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, Nabi bersabda, syaitan menggoda, dan saya berkata, sungguh cantiknya wanita India, tetapi sayang terbuka auratnya. Sungguh meriahnya acara kita, sambutlah salam saya dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, yang saya hormati saudara-saudara sekalian serta teman-teman yang saya cintai. Mengawali pertemuan kita pada kali ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa bertatap muka di tempat yang indah ini. Salawat beserta salam tidak lupa senantiasa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab jasa beliaulah kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang haram dan yang halal, antara menuju surga dan menuju neraka. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini tidak lupa saya banyak ucapkan terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berpidato di hadapan saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara dengan mengambil tema pendidikan. Sebalik dari kata pendidikan adalah mencari ilmu, dan Rasulullah mewajibkan kita untuk mencari ilmu, baik laki-laki maupun perempuan, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah di dalam hadisnya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah, yang artinya mencari ilmu itu wajib bagi umat muslim dan muslimah. Mengapa Rasulullah mewajibkan kita untuk mencari ilmu? Karena ilmu sangat penting bagi hidup manusia di dunia ini. Karena jikalau kita memiliki ilmu, kita bisa bahagia di dunia maupun di akhirat. Dan jikalau kita memiliki ilmu, kita bisa menguasai gunung, bintang, bulan, langit, tumbuh-tumbuhan, dan binatang buas sekalipun. Tetapi jikalau kita tidak memiliki ilmu, kita akan menjadi orang bodoh, tidak tahu apa-apa, dan pada akhirnya kita akan menjadi makhluk yang paling jelek. Maka dari itu kita harus menjadi orang yang mempunyai pendidikan dan ilmu pengetahuan, dengan cara sekolah dengan rajin, belajar dengan giat, agar bisa mewujudkan impian yang kita inginkan. Dan satu hal lagi yang harus kalian tahu, bahwa mencari ilmu itu tidak adalah batasnya, baik oleh waktu maupun tempat. Sebagaimana yang disabdakan Rasul di dalam hadisnya, yang artinya, carilah ilmu dari bulan sampai ke liang lahat. Dan sabda Nabi yang artinya, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Islam memerintahkan kita untuk mencari ilmu selama nyawa masih di kandung badan. Tidak ada alasan untuk tidak mencari ilmu, hanya orang yang tidak waraslah tidak mau mencari ilmu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sebelum saya menutup pidato saya ingin berikan sebuah pantun. Ku coba-coba naik sepeda, akhirnya jatuh juga. Ku coba-coba ikut berlomba-lomba, kalah dan menang soal biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penampilan dai dari Adinda Rizka.
Kita akan mendengarkan masukan dari para juri. Bagaimana Pak Ustadz Ali Basir masukannya terhadap penampilan dai adik kita tadi, Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum Ananda Rizka. Puasa hari ini? Enggak. Baik ya. Udah pernah ikut lomba di sini? Belum ya. Siapapun yang ikut lomba kita di lomba radio ini dinasihati sama Ustadz ya. Pertama, selamat datang di lomba dai radio Instagram ini. Untuk Rizka ya. Pertama sekali kalau kita ikut lomba itu ada Ananda Rizka ini ikut lomba pesen apa lomba dai? Nah, pakaiannya itu kayak ustadzah ya. Nah, jadi tahu ustadzah kan? Pernah ada di televisi pakai kalau bisa jilbabnya dalam, bajunya agak sedikit kurung ya. Nah, ini penting perhatikan. Kemudian kalau kita memulai ceramah mulainya dengan salam. Tadi kan banyak cerita-cerita tuh ya. Salam dulu ya. Nah, kemudian setelah salam lalu pujilah Allah. Alhamdulillah ya. Setelah itu berselawat kepada Rasulullah. Nah, setelah itu baru sebutkan judulnya. Apa judulnya tadi? Nah, judulnya pendidikan itu masih umum. Masih umum itu ya. Jadi contohnya Ramadan dan pendidikan sabar namanya. Jadi jelas ada khususnya ya, itu masih umum. Kemudian tetap membuka ceramah dengan ayat Quran karena kita daiyah. Anak-anak mau jadi dai kan? Daiyah kan? Ini ikut lomba daiyah apa lomba yang lain? Nah, daiyah. Jadi kita kalau dai keluarkan ayat Qurannya ya. Berkenan dengan tema. Tadi ayat Qurannya ada nggak? Nggak ada. Nah, jadi setelah itu baru hadis. Tadi ada hadisnya, tapi hadisnya terlalu singkat tadi ya. Jadi harus jelas ya, Qurannya jelas, kemudian hadisnya ya. Kemudian tadi sistematika kalau kita ceramah itu ada pembukaan, tadi ada isi, ada penutup. Di penutup itulah kesimpulan ceramah kita ya. Gayanya dan suaranya itu udah bagus. Nah tadi ya. Tapi tadi terlupa. Ada terlupa tadi kan? Nah, boleh tanya Ustaz berapa lama latihannya ini? Barusan ya. Jadi lain kali kalau ikut lagi mantap-mantap ya. Kemudian bila hadis itu singkat sebutkan hadisnya. Tadi kan ada artinya saja kan? Apa tadi arti hadisnya? Nah, sebutkan hadisnya ya. Kemudian sebutkan juga perawinya. Baik, kemudian untuk Ananda Rizka, terima kasih sudah bersama. Ya, buka puasa dengan duren, tetap penampilannya keren. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Bagaimana masukannya dari Pak Ustadz Yasirli? Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum Rizka. Sehat ya? Sehat. Oke, ini kami perdana juga nih, serentak bersama perdana Ustadz. Peserta perdana, Dewan jurinya pun perdana. Cuma ada beberapa yang Ustadz catat tadi. Yang pertama adalah keterkaitan hadis dengan judul. Jadi kan judulnya tadi masih umum, pendidikan. Jadi umum, sedangkan hadisnya sudah mulai ke arah menuntut ilmu, sudah spesifik. Walaupun ini fardhatun 'ala kulli muslimin dan muslimah. Jadi alangkah baiknya judulnya itu langsung detail, spesifik. Misalnya kewajiban menuntut ilmu. Jadi tidak usah pendidikan itu umum. Kemudian yang kedua, baju sudah dikomentari oleh Ustadz Bashir. Kemudian tidak ada ayat tadi. Dalil penunjang ataupun dalil pokok yang pertama, kemudian baru ditunjang oleh hadis. Jadi dalil pokok itu adalah ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran tentang menuntut ilmu ada surah Al-Mujadalah ayat 11. Boleh juga pakai surah Al-Alaq, tapi nanti dijelaskan secara mendetail biar tidak ambigu. Kemudian ketika membaca hadis agak terlalu cepat. Memang di dalam baca hadis itu tak perlu ada berlaku tajwid di situ, tapi terlalu cepat sehingga bacaan hadisnya itu tidak sempurna. Walaupun pendek diusahakan tidak terlalu cepat. Itu. Kemudian dari segi suara aksentuasinya masih kurang. Jadi kalau pidato tunak dari mulai salam sampai pembuka itu nadanya jangan sama saja. Terkadang nanti dia ngebas, terkadang dia nanti melenting, terkadang nanti dia. Jadi berubah aksentuasinya. Jadi
aksentuasi itu dalam satu pidato beraneka ragam tingkatan suaranya, tidak sama di satu nada. Mungkin untuk si Rizka ini dulu, kami belum bisa berpantun Ustaz Ali Wasir. Mungkin kita semangat terus memperbaiki dalam berpidato ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Untuk Adinda Rizka, terima kasih penampilannya sudah hebat ya. Tapi tetap belajar dan semangat lagi.